Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Jololimo dengan hamparan sawah yang hijau dan udara segar yang memeluk setiap sudutnya, bagaikan surga yang tersembunyi di balik perbukitan. Tiap pagi, sinar mentari menembus kabut tipis yang membalut desa, memberi sentuhan keemasan pada wajah bumi yang penuh kehidupan. Suara riuh burung yang bernyanyi sambut matahari, mengiringi langkah warga yang keluar dari rumah mereka, bersiap menjalani hari dengan penuh semangat. Warga desa Jololimo hidup dengan prinsip gotong royong yang kuat. Setiap pekerjaan, besar atau kecil, mereka hadapi bersama. Tak ada yang merasa terpisah, tak ada yang merasa sendiri. Ketika ladang harus dibersihkan, ketika rumah perlu diperbaiki, atau ketika ada acara adat yang perlu diadakan, semua bahu-membahu. Inilah kekuatan mereka, keakraban yang tercipta dari kebersamaan yang menumbuhkan rasa persaudaraan yang tak tergantikan. Agama adalah cahaya yang menyinari langkah mereka, mengajarkan kebajikan dan kesabaran dalam menjalani hidup. Setiap rumah di desa Jololimo memiliki jejak-jejak kebaikan yang tercermin dalam amal ibadah, doa, dan kebiasaan sehari-hari yang selalu diiringi rasa syukur. Kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa saling menghormati, di mana perbedaan bukanlah halangan, tetapi sebuah kekuatan yang mempererat tali persaudaraan. Disinilah segala kisah bermula. Di desa yang damai ini, di antara ladang yang hijau dan warga yang hidup rukun dengan hati yang penuh harapan dan doa. Namun, di balik semua kedamaian ini, ada satu kisah yang akan mengguncang dunia mereka. Waktu serasa berhenti saat aku melihat Dewi, adik perempuanku yang satu-satunya, digotong warga dengan kondisi tubuhnya pucat pasi, kulit telapak kakinya mengeriput, dan tak sadarkan diri. Semua orang sibuk berlarian, namun aku hanya bisa terpaku. Ibu yang menyaksikan kejadian itu langsung pingsan dengan tangis yang sangat keras. Dewi dibawa keluar dari sungai belakang rumah, tubuhnya basah kuyup. Warga yang berada di sekitar berusaha memberikan pertolongan, namun Pak RT segera memerintahkan agar mereka membawa Dewi pulang. "Jangan di sini, sudah malam, lebih baik segera dibawa pulang. Ayo cepat," titah Pak RT. Sesampainya di rumah, Dewi langsung digeletakkan di teras. Tubuhnya kaku dan tak bergerak. Berbagai pertolongan dilakukan, namun suara-suara yang terdengar dari orang-orang di sekitar justru membuat hatiku semakin berat. "Dewi, Dewi!" Suara tangis ibu memecah kesunyian malam. Aku berdiri terpaku, tak bisa melakukan apa-apa. Seluruh warga terdiam saat mendengar suara perempuan yang menyatakan bahwa Dewi tidak bisa diselamatkan. "Sudah tidak ada napasnya," kata seorang laki-laki yang mendekat. Hatiku serasa terhenti. "Dicatat ini meninggalnya jam berapa?" ucap suara perempuan yang terdengar tanpa emosi. Entah kenapa, pandanganku mulai buram dan tubuhku terasa sangat lelah. Sepertinya aku terjatuh dalam kegelapan yang pekat. "Bro, Kak!" Aku terbangun dengan perasaan bingung. Wajah saudara-saudara dan tetangga sudah menghiasi kamar kecilku. Mereka duduk di dekat ranjang tempat aku terbaring. "Sudah sadar, Joko? Masih pusing kepala kamu?" tanya Lik Anwar, tetangga yang lebih tua. "Jam berapa sekarang, Lik?" tanyaku. "Jam 9 malam," jawabnya. "Ada apa dengan Dewi?" tanyaku lagi. Tubuhku masih kaku dan pikiran terbebani. "Sabar ya Joko, Lik Anwar turut berduka cita," jawab Lik Anwar dengan tatapan yang penuh iba. Semua yang terjadi sebelumnya terasa seperti mimpi. Mengapa aku merasa seolah itu tidak nyata? Aku berdiri dengan kepala yang masih pusing dan bergegas keluar dari kamar. Sesampainya di ruang tamu, aku berhenti sejenak melihat meja kayu panjang yang dihiasi kain jarik menutupi sesosok tubuh yang terbaring. Benarkah Dewi telah pergi? Aku mendekat pelan, tubuh gemetar, tangan tak mampu berhenti gemetaran saat menarik kain jarik yang menutupi wajahnya. Saat kain itu terbuka, wajah Dewi tampak pucat, matanya terpejam rapat. Aku tak mampu menatapnya lebih lama. Kain jarik kututup kembali. "Sabar Joko, sekarang kamu harus kuat untuk ibu. Kasihan ibu kehilangan Dewi. Kalau kamu ikut terjatuh, siapa yang akan menguatkan ibu?" ucap Lik Anwar dengan lembut.
Apa Dewi benar-benar meninggal, Lik? Apa ini nyata? Tanyaku. Masih terhimpit kebingunganku. Kami beranjak ke belakang rumah, dan saat kami di sana, aku hanya bisa menurut pada setiap perkataan Lik Anwar, meski pikiranku penuh pertanyaan. Waktu terus berjalan, malam semakin larut. Suasana yang tadinya ramai, kini mulai sepi. Namun, saat jam menunjukkan pukul 10, suara ketukan pintu belakang terdengar begitu pelan. Semua orang yang berada di ruang tamu mulai mengerjapkan mata, heran dengan ketukan yang tak pernah terjadi. Aku berjalan ke arah pintu belakang rumah. Sambil mengintip melalui celah dinding bambu, mataku terbelalak melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sosok Dewi, basah kuyup, berdiri di depan pintu belakang, tepat di bawah cahaya lampu. Aku tercekat, jantungku berhenti berdetak sejenak. "Tunggu, siapa itu?" Gumamku dalam hati, bukankah Dewi baru saja meninggal? Lalu, siapa yang ada di ruang tengah itu? Tiba-tiba, suara Dewi terdengar memanggil-manggil dari balik pintu. "Buka pintu, Mbak. Ini Dewi," teriak suara itu dengan lirih. Aku mengucapkan istighfar dalam hati, merasa takut tak terkendali. Jika itu Dewi di luar, siapa yang ada bersama ibu di dalam rumah? Bergetar, aku melangkah mundur menjauh dari pintu belakang. Seiring dengan itu, ketukan suara itu menghilang dan seketika suasana menjadi sepi. Namun, saat aku berbalik ke ruang tamu, Dewi sudah kembali duduk bersama ibu dan mereka berdua duduk di kursi kayu ruang tamu, berbicara seperti tak terjadi apa-apa. Aku merasa jantungku berpacu kencang. "Siapa yang tadi mengetuk pintu, Joko?" tanya ibu. "Aku kira kucing, Bu," jawabku terbata-bata, berusaha tetap tenang. "Iya, mungkin memang kucing. Tadi Dewi sempat mual-mual kan?" ucap ibu, tak sadar bahwa kami baru saja mengalami sesuatu yang tak terjelaskan. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian tadi pada ibu, berharap ia tidak merasa khawatir. Namun, saat aku menatap Dewi, rasa takut kembali merasuk. Hari berikutnya, kekhawatiran itu kembali hadir. Dewi yang semula ceria dan sehat, kini terlihat begitu aneh. Ia hanya memakan bunga telon yang layu, memasukkannya ke mulutnya tanpa rasa ragu. Keanehan yang terjadi setelah kejadian itu seperti sebuah kutukan yang tak terhindarkan. Saat kami mencoba untuk mengajaknya makan, Dewi hanya mengerang dan menutupi telinganya saat azan maghrib berkumandang. Di tengah-tengah ketakutan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu belakang rumah, kali ini lebih keras. Aku segera membuka pintu, hanya untuk menemukan sesosok basah mirip Dewi, berdiri di luar. Itu bukan Dewi yang aku kenal, dan aku mulai bertanya-tanya, siapa yang sesungguhnya ada di rumah kami? Aku terpaku di ambang pintu, mataku tak bisa melepaskan pandangan dari sosok yang berdiri di luar. Wajah Dewi yang dulu ceria kini tampak kosong dan tanpa ekspresi, kulitnya pucat dan tubuhnya masih basah kuyup. Jantungku berdebar cepat. Aku melangkah mundur, tubuhku terasa lemas, namun kaki seolah terikat untuk bergerak lebih jauh. "Ibu, Ibu, Dewi!" teriakku, suara serak dan gemetar. Ibu yang sebelumnya terdiam, kini menoleh. Kebingungannya terlihat jelas di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, Dewi yang berdiri di luar pintu perlahan mengangkat tangannya dan tersenyum. Senyuman yang bukan miliknya, senyuman yang dingin dan tidak manusiawi. Aku berlari ke dalam, menutup pintu dengan keras. Perasaan takut mencekam seluruh tubuhku. Apa yang terjadi dengan Dewi? Apa ini mimpi? Pikirku. Ibu yang mulai gelisah segera mendekat, menggenggam tanganku dengan erat. "Joko, apa yang kamu lihat di luar? Kenapa kamu begitu ketakutan?" Aku terdiam, tak tahu harus menjelaskan apa. Aku hanya bisa menunjuk pintu belakang yang masih tertutup rapat. Dewi yang berada di dalam rumah kini duduk di kursi dengan ekspresi kosong, seolah tidak mengetahui apa yang terjadi. Sejak kejadian malam itu, keanehan semakin mencurigakan. Dewi tidak lagi tampak seperti dirinya yang dulu. Ia tak makan, hanya diam memandangi bunga telon yang layu di tangan. Suatu hari, ketika kami mengajak Dewi berbicara, ia malah menutup telinganya erat-erat saat suara azan terdengar. Pada malam yang semakin larut, ketukan pintu belakang kembali terdengar. Kali ini, suara itu begitu keras dan mendesak, seperti ingin masuk. Aku, yang sudah hampir putus asa dengan apa yang sedang terjadi, memutuskan untuk melihatnya lagi. Ketika aku membuka pintu, Dewi yang basah kuyup dan tampak tak wajar itu kembali berdiri di sana. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Dengan langkah terburu-buru, aku kembali menutup pintu dan berlari ke ruang tamu.
"Ibu, Dewi tidak seperti yang kita kenal lagi," kataku dengan suara serak, mencoba menjelaskan segala kegelisahanku. Ibu hanya memandangku dengan penuh kebingungan. Aku terdiam, tak tahu harus menjelaskan apa. Aku hanya bisa menunjuk pintu belakang yang masih tertutup rapat. Dewi yang berada di dalam rumah kini duduk di kursi dengan ekspresi kosong, seolah tidak mengetahui apa yang terjadi. Sejak kejadian malam itu, keanehan semakin mencurigakan. Dewi tidak lagi tampak seperti dirinya yang dulu. Ia tak makan, hanya diam memandangi bunga telon yang layu di tangan. Suatu hari, ketika kami mengajak Dewi berbicara, ia malah menutup telinganya erat-erat saat suara azan terdengar. Pada malam yang semakin larut, ketukan pintu belakang kembali terdengar. Kali ini, suara itu begitu keras dan mendesak, seperti ingin masuk. Aku, yang sudah hampir putus asa dengan apa yang sedang terjadi, memutuskan untuk melihatnya lagi. Ketika aku membuka pintu, Dewi yang basah kuyup dan tampak tak wajar itu kembali berdiri di sana. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Dengan langkah terburu-buru, aku kembali menutup pintu dan berlari ke ruang tamu. "Ibu, Dewi tidak seperti yang kita kenal lagi," kataku dengan suara serak, mencoba menjelaskan segala kegelisahanku. Ibu hanya memandangku dengan penuh kebingungan. Pagi harinya, keanehan semakin terlihat. Dewi yang seharusnya kembali normal, malah semakin berbeda. Ia menghindari makanan dan minuman, hanya duduk diam, memandangi bunga telon yang telah layu, lalu memasukkannya ke dalam mulut tanpa ragu. Keadaannya semakin buruk, dan aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semakin hari, Dewi berubah menjadi sosok yang tidak bisa dikenali. Setiap kali aku berusaha berbicara padanya, dia hanya mengerang dan menutupi telinganya. Sementara itu, suara ketukan pintu belakang semakin sering terdengar, seolah-olah ada yang ingin masuk, entah siapa. Aku tidak bisa lagi mengabaikan ketakutanku. Dewi yang dulu penuh semangat, kini seolah-olah menjadi makhluk yang bukan lagi adikku. Aku tidak tahu siapa atau apa yang ada di rumah kami, tapi satu hal yang pasti, itu bukan Dewi yang aku kenal. Dan aku semakin yakin, kutukan yang mengikuti kami adalah hal yang tak bisa dihindari. Keanehan semakin menjadi-jadi dan aku hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Dewi, dan siapa yang kini tinggal bersama kami. Keanehan yang terjadi semakin terasa nyata. Setiap hari aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Dewi. Ia semakin jauh, semakin tak seperti dirinya yang dulu. Ketika kami mencoba untuk berbicara dengannya, ia hanya diam atau mengerang, menutupi telinganya saat ada suara yang mengganggu. Kami semua merasa takut, namun tak tahu harus berbuat apa. Ketika malam datang, suara ketukan pintu belakang kembali terdengar. Suara itu lebih keras, lebih mendesak, dan lebih aneh daripada sebelumnya. Aku, yang sudah mulai terbiasa dengan ketukan itu, mulai merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku bergegas membuka pintu belakang, berharap bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi begitu aku membuka pintu, Dewi kembali berdiri di sana, basah kuyup dan penuh dengan tatapan kosong. Aku merasa tubuhku lemas dan jantungku hampir berhenti berdetak. Dewi yang berdiri di sana kini tampak tidak manusiawi. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan rambutnya berantakan. Ia menatapku dengan pandangan yang tak bisa aku jelaskan. Tanpa berkata apa-apa, Dewi perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam rumah, melewati aku yang masih terdiam di ambang pintu. Aku berusaha menghindar, tetapi tubuhku tak bisa bergerak. Dewi melangkah masuk ke ruang tamu, duduk dengan tenang di kursi yang biasanya menjadi tempat duduknya. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Dewi? Pikirku. Namun tak ada jawaban yang dapat memuaskanku. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi yang buruk, dan aku tak bisa bangun dari mimpi itu. Aku mencoba berbicara dengan ibu, mencoba meyakinkan diriku bahwa Dewi masihlah Dewi yang sama, namun hatiku selalu dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. "Ibu, apa yang terjadi pada Dewi? Mengapa ia begitu aneh?" tanyaku dengan suara gemetar. Ibu hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Joko. Dewi bukanlah Dewi yang kita kenal lagi," jawab ibu dengan suara berat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap suara ketukan pintu belakang semakin keras, semakin sering terdengar. Aku mencoba mengabaikannya, tapi hatiku semakin gelisah. Dewi yang duduk di ruang tamu hanya menatap kosong, tak bergerak sedikit pun. Keanehan semakin menjadi, dan aku tak tahu harus melakukan apa. Di tengah kecemasanku, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah tetangga.
mencari jawaban atas semua yang terjadi. Namun, begitu aku tiba di sana, aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Semua orang di sekitar rumah itu tampak tidak sadar, seolah-olah mereka tertidur dalam keadaan yang aneh. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan kami semua. Saat aku kembali ke rumah, Dewi sudah tidak ada di ruang tamu. Hanya ada kekosongan yang menakutkan. Aku mencari-cari di seluruh rumah, namun Dewi tak terlihat. Aku memanggil-manggil namanya, namun tak ada jawab. Ketakutanku semakin memuncak. Kemana Dewi? Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan pintu belakang lagi. Aku berlari menuju pintu itu, dan kali ini aku benar-benar takut. Begitu pintu terbuka, Dewi yang basah kuyup kembali berdiri di sana. Namun kali ini, ia tidak menatapku. Ia hanya berdiri diam, matanya kosong dan wajahnya tanpa ekspresi. Aku merasa tubuhku lemas dan seolah tak mampu bergerak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dewi, apa yang terjadi denganmu? Tanyaku, suara serak dan gemetar. Dewi hanya berdiri diam, tak berkata sepatah kata pun. Suasana semakin mencekam, dan aku merasa seperti berada di ujung batas kewarasanku. Hari-hari berlalu, dan setiap hari aku semakin merasa bahwa Dewi bukan lagi Dewi yang aku kenal. Ia terus melakukan hal-hal aneh, seperti menghindari makanan, menutupi telinganya saat ada suara keras, dan bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan kami. Suara ketukan pintu belakang yang sering terdengar semakin mengganggu, dan aku mulai merasa terperangkap dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Pada suatu malam, aku memutuskan untuk pergi ke sungai belakang rumah, tempat Dewi pertama kali ditemukan. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Aku berjalan dengan hati-hati, perasaan takut terus menghantuiku. Ketika aku tiba di sana, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah bayangan muncul di atas air, bergerak perlahan seperti sosok yang tak bisa dijelaskan. Aku mundur perlahan, merasa seluruh tubuhku kaku. Bayangan itu terus mendekat, dan saat itu aku menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Bayangan itu adalah Dewi. Namun dia tidak tampak seperti manusia. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya basah kuyup. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Semua yang terjadi terasa seperti kutukan yang tak bisa dihentikan. Dewi melangkah ke arahku, dan saat ia semakin dekat, aku merasa dunia ini mulai terbalik. Sosok yang ada di depanku bukan lagi Dewi, tetapi makhluk yang lebih menyeramkan. Aku merasa tubuhku kehilangan kekuatan, dan aku jatuh ke tanah. Semua yang aku kenal, semua yang aku cintai, kini berubah menjadi kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Suara ketukan pintu belakang terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutanku semakin memuncak, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan segalanya. Apakah ini akhir dari segalanya? Aku hanya bisa bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya ada di rumah kami? Aku mencoba untuk mengalihkan pikiranku dari ketakutan yang menghantui, tetapi itu tidak mudah. Setiap malam, ketukan pintu belakang semakin sering terdengar, semakin keras, dan semakin menakutkan. Aku merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang tak terjelaskan. Dewi yang dulu penuh senyum dan keceriaan kini hanya menjadi sosok yang asing bagiku. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa seolah-olah aku sedang melihat makhluk yang bukan manusia. Matanya yang kosong dan tubuhnya yang pucat membuatku merinding. Pada suatu malam, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan tanpa jawaban. Aku memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Dewi. Aku berjalan keluar dari rumah, mencari petunjuk, mencari seseorang yang bisa menjelaskan semua yang terjadi. Ketika aku tiba di sungai belakang rumah, aku melihat bayangan yang bergerak perlahan di atas permukaan air. Aku terhenti di tempat, tubuhku membeku. Bayangan itu semakin mendekat, dan saat aku menyadari siapa itu, aku merasa seolah-olah dunia ini berputar. Itu adalah Dewi. Namun, dia tidak tampak seperti Dewi yang aku kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya basah kuyup. Aku berlari ke arah rumah, namun ketakutanku semakin besar. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengejar aku. Saat aku masuk ke rumah, aku tidak menemukan Dewi di ruang tamu. Aku mencari-cari ke setiap sudut rumah, namun tak ada jawaban. Ketika aku kembali ke pintu belakang, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Dewi yang basah kuyup berdiri di sana, tatapannya kosong. Aku merasa tercekik oleh ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Dewi? Mengapa ia berubah seperti ini?
Aku kembali masuk ke dalam rumah dan melihat ibu duduk di kursi dengan wajah penuh kebingungan. "Joko, apa yang sedang terjadi?" tanyanya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatap Dewi yang berdiri diam di pojok ruangan. Ia terlihat tidak sadar akan keberadaannya. Matanya hanya menatap kosong. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan Dewi. Ketika aku mencoba berbicara dengannya, ia hanya mengerang dan menutup telinganya. Setiap kali suara ketukan pintu belakang terdengar, Dewi hanya duduk diam, tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Aku mulai merasa seolah-olah aku sedang terjebak dalam dunia yang tak nyata. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Setiap malam, aku merasa seperti ada yang mengawasi kami. Suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah, seperti bisikan yang tak bisa dipahami. Aku berusaha untuk tetap tenang, namun rasanya semakin sulit. Hari-hari berlalu dan aku semakin merasa seperti terperangkap dalam dunia yang asing dan gelap. Hari-hari berlalu dan ketakutanku semakin menjadi. Dewi yang dulu ceria kini hanya menjadi sosok yang asing bagiku. Aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Setiap malam aku mendengar suara ketukan pintu belakang dan aku merasa semakin terperangkap. Dewi yang dulu penuh hidup kini hanya menjadi bayangan yang tak bisa dijelaskan. Aku merasa seolah-olah aku sedang hidup dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Kehidupan di Desa Jololimo mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kebersamaan. Dalam Islam, gotong royong adalah bentuk nyata dari amal baik yang menyatukan umat dalam satu ikatan persaudaraan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." QS Al-Maidah 2. Sebagaimana warga desa ini saling membantu, kita pun diajarkan untuk selalu peduli terhadap sesama, mengulurkan tangan ketika ada yang membutuhkan, dan tidak membiarkan kesulitan orang lain tanpa perhatian. Inilah nilai luhur yang seharusnya selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan setiap langkah kita penuh dengan kebaikan dan rahmat. Kehidupan di Desa Jololimo mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kebersamaan. Dalam Islam, gotong royong adalah bentuk nyata dari amal baik yang menyatukan umat dalam satu ikatan persaudaraan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." QS Al-Maidah 2. Sebagaimana warga desa ini saling membantu, kita pun diajarkan untuk selalu peduli terhadap sesama, mengulurkan tangan ketika ada yang membutuhkan, dan tidak membiarkan kesulitan orang lain tanpa perhatian. Inilah nilai luhur yang seharusnya selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan setiap langkah kita penuh dengan kebaikan dan rahmat. Di sisi lain, agama juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan sederhana di Desa Jololimo yang dipenuhi dengan saling menghormati dan beribadah adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesederhanaan dan ketulusan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam setiap doa, kita diajarkan untuk selalu memohon agar diberikan keteguhan hati dan ketulusan dalam beribadah, serta agar selalu bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan rasa syukur yang mendalam, kita akan senantiasa diberi kebahagiaan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.